posisi Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romeni di Oxford United bisa terancam untuk di musim kali ini. Oke, kita akan membahas tentang posisi Ole Romeni dan juga Oxford United ini bisa terancam didepak oleh Oxford United ataupun dijual ataupun dipinjamkan ataupun dilepas oleh Oxford United. Ya, ini barangkali ya, karena di sini adalah, dan seperti yang kita ketahui ya, di sini ada kabar ya juga simpang siur di Oxford United yang kali ini saya akan memberikan informasinya. Tapi sebelum saya memberikan informasinya, ya bolehlah ya teman-teman semuanya untuk like dan juga subscribe-nya dan juga serta menyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terkini tentang sepak bola Indonesia, tentang pemain-pemain timnas Indonesia dan juga tentang hal-hal sepak bola tentunya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah like dan juga subscribe channel ini serta menyalakan notifikasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, karena tanpa Anda channel ini tidak akan berkembang tentunya. Oke, kita akan masih bersama Bang Fahri kembali. Kita akan membahas tentang Oxford United dan juga Marcelino Ferdinand serta Ole Romeni. Oke, ya di sini situasi memang sekarang ini sedang simpang siur yang dihadapi oleh investasi Indonesia, yaitu adalah ya investor Indonesia yang berinvestasi di Oxford United, di klub kasta kedua Liga Inggris ini ya, di Oxford United. Dan seperti yang kita ketahui di situ ada yang berkecimpung dan juga yang berinvestasi di Oxford United, yaitu di situ ada kita, Ketua Umum PSSI kita, yaitu ada Bapak Erick Thohir, dan juga ada juga dari Bekri di situ ya, yaitu ada Aninda Bekri, dan beberapa kali ini nama Aninda Bekri ini dihapus dari investor di Oxford United. Dan ke klub yang berjulukan dengan The Oz itu dikenal publik sebagai lantaran yang dimiliki duo konglomerat Dia Bekri dan juga Erick Thohir. Nah, seperti itu. Mohon maaf ini kelepotan teman-teman. Ya, agak sulit untuk menyebutkan, mohon maaf sekali. Dan juga untuk Bekri dan Thohir ini juga menguasai 50% saham tim berkostum kuning, yaitu Oxford United itu, mulai sejak dari tahun 2022 ya, sejak 2022 hingga kini. Dan kini sejak itu Oxford United dikenal sebagai klub yang memang menampung pemain-pemain timnas Indonesia yang berada di Liga Inggris tentunya. Dari situ mula-mula memang Marcelino Ferdinand juga diboyong ke Oxford United itu mula-mulanya itu melalui dari bursa transfer musim panas lalu yang dilepas oleh KMS Kadense, lalu kemudian diboyong ke Oxford United. Nah, di situ dan keputusan Oxford United memboyong Marcelino hanya berbuah satu penampilan saja di FA ya, di Piala FA hingga bulan terakhir musim 2004-2025. Ya, di sini tak berhenti di situ saja ya. Untuk bos dari juga membawa juga Ole Romeni juga ditarik juga dibawa ke Oxford United juga untuk Ole Romeni, tapi waktu itu sebelum Ole Romeni belum beralih ke warganegaraan Indonesia ya, dan ia didatakan masih berkewarganegaraan Belanda pada waktu itu. Dan mantan penyerang FC Jong Utrecht ini sendiri berganti status menjadi WNI di bulan Februari tepatnya ya. Oke, di situ dan Ole Romeni sejauh ini memberikan hasil yang cukup baik dan cukup positif tentunya di stadium, dan situasi ini juga menimbulkan tanda tanya bagi investasi Indonesia. Kemungkinan besar nanti kalau tidak dipegang investasi Indonesia terlebih besar, ini kemungkinan besar juga untuk Ole Romeni dan juga ini ya Marcelino Ferdinand bisa saja didepak ataupun dilepas oleh Oxford United kalau memang untuk orang Indonesia ini ataupun investor dari Indonesia ini tidak mempunyai saham setidaknya 50% karena tidak mempunyai kuasa penuh tentunya di situ ya. Dan sendiri update di sini ada update-nya untuk update terkini, yaitu ada dokumen perusahaan yang mengungkapkan hilangnya nama Aninda Bekri ya.
Anindya Bakery ini dari daftar dari orang yang berpengaruh tentunya di situ ya. Kenapa ini penyebab dari hilangnya Anindya Bakery di proposal tersebut atau di kontrak tersebut ya. Tentunya di sini dengan hilangnya nama Anindya Bakery ini tentunya akan berpengaruh juga kepada Ole Romeni yang sekarang sudah mencetak 1 gol dalam 9 pertandingan yang dijalani oleh Ole Romeni di Oxford United. Dan juga akhirnya di Maret yang lalu ini memperlihatkan ya untuk dokumen dari Oxford United, dokumen sudah terpublikasi yang menyatakan bahwa penghentian Anindya Bakery dan juga Horst Geijike ini sebagai orang dengan kontrol signifikan di klub Oxford United. Ini ditulis di email Oxford United, seperti itu diperlihatkan di bahwa menyatakan bahwa penghentian Anindya Bakery dan Horst Geijike sebagai orang dengan kontrol signifikan di klub. Nah, tulis dari Oxford United di email. Nah, seperti itu. Dan inilah ya aturan di atas hitam dan putih oleh Oxford United. CEO klub yaitu ada yang bernama Tim William ini juga menjelaskan lebih lanjut mengapa kebijakan tersebut diambil. Nah, karena di sini ini adalah aturan hitam di atas putih bahwa jika Anda punya 25% saham organisasi, Anda ditulis sebagai orang dengan kontrol signifikan, ujar William. Dan jika Anda mempunyai 25,1%, Anda masuk daftar. Jika Anda punya 24,9%, Anda dihapus sehitam putih itu. Dan kami melakukan banyak hal di level korporasi untuk menentukan dari mana uang datang, apa yang terjadi mengenai itu, dan apakah ada potensi di ilusi dan struktur saham keseluruhan. Nah, di situ ya. Dan sini berarti kemungkinan besar di sini ya, ini dari Bakery sendiri ini tidak mempunyai saham sebesar 25% lebih. Ya, ini paling mempunyai saham sekitar 24%. Maka di aturan di dalam Oxford United itu yang mempunyai saham cuma 24%, maka akan dihapus dari list hitam dan putih, akan dihapus dari orang berpengaruh di Oxford United. Jadi seperti itu ya pernyataan dari William selaku CEO Oxford United. Dan ini juga ya, dan satu-satunya hal yang menenangkan dari William ini juga mengatakan ya bahwa untuk William sendiri selalu berkomunikasi setiap yang memegang saham ya, yang memegang saham Oxford United, tetap ia akan selalu berkomunikasi dengan mereka walaupun itu tidak ditulis di hitam putih ataupun di atas dokumen hitam putih itu sebagai orang terpenting yang mengendalikan Oxford United, seperti itu. Dan orang-orang yang ia juga bilang seperti ini ya, orang-orang yang saya ajak bicara setiap hari di Vietnam, Singapura atau Indonesia semuanya sama, tidak ada hal yang berbeda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tegasnya. Dan jika berpengaruh Bakery benar berkurang, ini Oxford United akan berpengaruh pada karir Marcelino dan juga Ole Romeni. Jelas di sini ya. Ya menurut saya juga memang jika memang ini ada pengaruh dari Ani Bakery sendiri, ini sahamnya berkurang ataupun tinggal 24, tentunya ini akan berpengaruh kepada salah satu pemain timnas kita, yaitu adalah Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romeni. Bahkan juga di sini juga ada kiper kita ya, yaitu adalah Emil Audero. Ini juga tentunya akan berpengaruh kepada Emil Audero yang sekarang ini dipinjamkan. Nah, dipinjamkan oleh Oxford United. Nah, seperti itu ya. Nah, dan seperti itu. Dan inilah ya untuk pentingnya orang-orang Indonesia berinvestasi di luar negeri ini kan akan
berpengaruh kepada pemain-pemain kita untuk membawa pemain-pemain kita di Liga Inggris ataupun di liga-liga tertentu yang mempunyai saham, agar berpengaruh untuk pemain-pemain kita atau pemain-pemain dari timnas Indonesia. Tentunya orang-orang yang berinvestasi di salah satu saham ataupun salah satu dari klub-klub di luar negeri memang harus mempunyai saham di atas 25% ataupun paling tidak 50%, itu akan sangat berpengaruh. Jadi hal itu yang harus memang ditekankan untuk yang pemilik saham, agar bisa mengendalikan saham itu sendiri, bisa mengendalikan siapa yang akan dimasukkan dan menentukan kebijakan tentunya. Dan jadi seperti itu ya teman-teman untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ini bisa baik-baik saja untuk masa depan ataupun untuk pemain kita oleh Romani ataupun Marcelo Ferdinand ini bisa stay di Oxford United dan bisa dimainkan dan tidak ditendang ataupun tidak dilepas oleh Oxford United, walaupun tanpa ada yang mempunyai saham yang begitu besar di Oxford United oleh orang Indonesia. Jadi seperti itu, dan mari kita tetap semangat untuk selalu dukung pemain-pemain timnas Indonesia dan tentunya untuk sepak bola Indonesia, dan jangan lupa like dan juga subscribe untuk Bang Parwi ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support dan selalu memberikan kritik buat Bang Parwi. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan akhir kata dari saya untuk hari ini adalah jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang, dan juga salam sehat, salam olahraga, jaya terus sepak bola Indonesia tentunya. Yuk, ciao.